Kamu mungkin tahu cara mengikat tali. Tapi kamu nggak tahu cara dunia ini bekerja. Iya, kayak benar-benar polos pol gitu loh guys, gak ngerti. Kayaknya kok Sanji cuman genit ke Nami ya? Harusnya kan dia iya. Nah itu nggak tahu juga ya. Dan ini juga bagus sih. Dia ngangkat tentang kalau kapten itu harus mengambil keputusan penting, keputusan sulit. Dan ini kalau aspek tentang kekaptenan ini di animenya belum kerasa sih, tapi di sini dimasukkan unsur itu menurutku bagus juga. Jadi ada nilai-nilai baru yang bisa kita dapatkan. Tapi overall peningkatan lah ya dari episode-episode sebelumnya ya. Aku juga setuju. Ini kayak dari 1 ke 4 tuh grafiknya turun, 5 sampai 8 mulai naik lagi. Halo semuanya, selamat datang kembali di Tenden Podcast. Podcast yang membahas segala sesuatu mengenai anime dan manga dan live action. Oh ya, live action One Piece. Yeay. Wow, mantap guys. Kita akan kali ini akan review dan diskusi tentang episode 5 dan 6 ya. Ya. Dan ini semakin bagus. Yang 1 sampai 4 itu kayak grafiknya turun. Mulai 5 sampai akhir ini, wah akhirnya mulai naik lagi guys. Ya jadi kita awali dengan. Oh ya, mungkin sebelum kita membahas ini ada beberapa info. Nggak tahu kamu belum baca di sosial media atau di mana gitu tentang One Piece season 2? Belum. Nah, jadi setelah minggu pertama itu berakhir. Kan penayangannya sangat bagus. Ya. Number 1 di Indonesia, di negara-negara, 80 berapa negara Asia gitu. Tenggara, semua nomor 1. Dan itu ada beberapa petingginya, kayak produser atau apanya Netflix yang sudah ancang-ancang ini. Ada yang ngomong kalau skrip untuk season 2 itu sudah ada. Ya. Terus ada juga yang ngomong kemungkinan setelah skrip ini bisa digarap dalam waktu 12 sampai 18 bulan. Oh iya, memang harusnya sih ada season 2. Soalnya ada banyak adegan orang-orang yang sudah ditampilin tapi itu belum ada ceritanya gitu loh. Ya, tapi ini juga banyak yang berpendapat bahwa atau mungkin dari Netflixnya juga yang ngomong kalau kita nggak bisa mematok keberhasilan season 1 ini cuma dari minggu pertama. Tapi kan dilihat setelah 2 minggu, 3 minggu, 4 minggu. Ya, sampai seterusnya. Apakah turunnya drastis atau bisa tetap bagus? Nah itu yang akan menentukan. Jadi kita sebagai nakama-nakama kita harus nonton lagi guys. Dan terus hypekan sama kayak Nenden Podcast. Kita nggak langsung bahas semuanya. Ya, kita potong-potong supaya tiap minggu itu hype-nya masih bisa terjaga. Masih hype, yeay. Itu sekilas info tentang season 2. Mungkin nanti kalau kita udah selesai bahas season 2 menarik sih. Teori-teori inti apa aja yang dimunculkan di season 2. Oh ya, bisa. Soalnya kalau dari season 1 banyak yang dihilangkan ya. Potong-potong. Jadi season 2 kemungkinan ya bakal ada yang dihilangkan juga. Kita diskusi kira-kira apa yang bakal masuk. Yang bakal dihilangin. Betul. Atau dikurangin. Atau cast-castnya nanti kira-kira siapa. Nah itu nanti bisa jadi diskusi yang menarik. Betul sekali. Tapi untuk kali ini kita akan bahas untuk episode 5 dan 6. Khususnya Arc Barati. Nah ini dari manga termasuk salah satu yang paling bagus sih. Arc untuk East Blue. Ya. Awal-awal sampai Syrup Village itu emang bukan arc unggulan. Tapi mulai Barati ini banyak orang yang berpendapat ini bagus. Jadi kita langsung masuk aja ya ke first impression kita tentang episode 5 dan episode 6. Kalau menurutmu gimana ya? Episode 5 dan 6 ya ada part-part yang memang harus ada di situ ya. Seperti kayak pertempuran itu Zoro sama Mihawk. Itu kan harus ada. Terus
cerita flashbacknya Sanji ya, itu yang dan penting, sama Zeff, perpisahannya. gitu, dan perpisahannya. Terus ya adegan di 5 sama 6 tuh Barati aja ya. Belum Ya, sampai itu ya. Barati. Yang Arlong Park yang 78. Ya, yang rada mengganggu tuh ya Garp sama Kobe itu. Iya. Selalu kok ada di sela-sela bahkan tuh partnya itu cukup banyak loh di episode 5 Iya. dan 6 itu. Bahkan ada yang ngomong kalau screen time-nya Kobe lebih banyak daripada Usopp. Daripada Luffy. Ya itu. Iya. Luffy mungkin masih lebih banyak sih. Jadi tapi overall peningkatan lah ya dari episode-episode sebelumnya ya. Aku juga setuju. Ini kayak dari 1 ke 4 tuh grafiknya turun, 5 sampai 8 mulai naik lagi. Nah, terus ini kalau mungkin biasanya ada Hans lagi sakit ya, guys. Doakan semoga Koko Ya. cepat sembuh. Dan nanti episode Terakhir. 78 ini akan jadi Final. ultimate karena kita semua lengkap akhirnya. Iya. Kemarin kan kamu yang gak ikut. Oh iya. Memang ini sudah sengaja gitu ya. Ya, kebetulan Langsung guys. sakit tuh sengaja kamu Iya. tuh. Ya, Ya, jadi itu. mungkin ini ya kita masuk ke casting deh. Casting. Kira-kira karakter yang baru di episode 5-6 ini Mihawk. Mihawk. Gimana menurutmu? Zeff, Sanji termasuk yang baru muncul. Ya. Ya Arlong. Arlong ya. Mungkin kalau aku dulu ya. Ya. Sanjinya aku suka. Menurutku dari apa ya? Termasuk salah satu yang terbaik di antara kru. Ya. Meskipun aksennya kan kayak nggak tahu ya aksen apa, British atau apa gitu. Terus pas dia ke Nami itu masuk gitu loh. Nggak terlalu cheesy tapi kayak pas. Oh ini loh orang yang genit itu kayak gini loh. Itu aku suka Sanjinya. Aku malah sebaliknya karena lihat anime kan dia kayak mesum banget gitu tuh. Ya nggak tahu sih kalau di dunia asli aku juga nggak pernah lihat orang Semesum mesum itu. gitu. Jadi nggak ngerti kayak di dunia nyata tuh kayak piye gitu. Tapi Iya tapi kayaknya kok Sanji cuman genit ke Nami ya. harusnya kan Cewek dia lain enggak? iya. Nah itu Tuh. nggak tahu juga ya. Terus sama juga ini Mihawk. Nah, Mihawk tuh nampak kayak di waktu di teaser tuh kan wah keren ngono. Nggak banyak omong gitu kayak cool gitu. Ya. Ya bener-bener itu mirip sih. Itu paling mirip menurutku. Secara visual. Iya sama anime. Nah kok mari ndek episode 5 sampai 6 aduh langsung kayak karismanya hilang karena dia banyak omong. Iya, aku nggak tahu ya kalau di aslinya sebanyak ngomong itu apa. Enggak. Ya. Dan aku gaya ngomongnya kayak flamboyan gitu loh. Kayak gimana gitu. Iya. Flamboyan. Jadi agak kurang sreg sih aku. Ya, Sama. mending diem aja. Iya. Diem ngomong dikit-dikit lah sama Zoro. Kayak suruh cool gitu loh. Soalnya dia ya ada hubungan sama Garp itu loh. Terus ya. kayak adegannya sih nggak perlu menurutku ya malahan. Tuh diada-adain. Misalnya adegan yang nggak perlu itu apa? Ya ikut ditelepon Garp. Kayak iya. terus ada adegan ya itu nunjuk ada Dawn Creek bareng itu. Ya itu kayak emang itu kayak, ceritanya ya. disesuaikan lah ya. Biar ada yang kenalin tokoh lain gitu ya walaupun Ya. ya cuma sekelebet gitu tuh nggak tahu Dawn Creek nanti keluar lagi ndak. Enggak. Dawn Creek ya cuman buat ini aja. Nunjukin kekuatannya Mihawk. Nah Dawn Creek gimana? Sekilas jadi enggak terlalu anu. Ya oke aja. Yo kostumnya sih menyerupai yo tapi badannya kurang besar. Ya agak ini enggak. Ya emang semua di sini enggak ada yang besar-besar Iya banget. Arlong pun juga enggak bisa besar. Iya. Tuh. Zeff Mirip secara juga. visual paling mirip, secara perilaku juga mirip Wapi Zeff. Ya, chef bagus. Terus Arlong. Arlong ya badannya aja. Iya. Sama ya nek kayak kejeme gitu ya. Wis cocok. Kejem sih yo. Aku tahu kenapa kok Arlong tuh badannya kerasa kecil ya.
Soalnya mukanya itu gede. Karena didempul itu jadi kelihatan besar atau kepala. Badannya jadi karena kepalanya besar, badannya jadi otomatis kelihatan kecil. Dibandingin Mungkin dengan itu kepala segitu gitu ya mesti. Oh sama ini full body karakter figuran. Iya. Ya itu oke lah. Maksudnya kan nanti full body keluar lagi sebagai marinir anak buahnya siapa? Hina. Kapten Hina. Ini seru. Nanti kalau dia muncul, oh aku yang dulu di Baratie. Terus orang-orang siapa ini? Oh Ya, dulu ya kenal. yang ditendang Sanji pas di Baratie itu awal-awal. Ya itu juga ngenalin itu sih ras ya. Ras itu Ras manusia ikan. Oh iya, ras sebelumnya manusia ikan. kan nggak ada. Dan di sini juga lebih spesifik. Kayak Arlong nyebut biasanya orang manusia ikan itu akan bangga kalau bisa duduk sama manusia. Tapi dia gak suka. Dia ngomong biasanya manusia ikan jadi pembantu, jadi apa gitu. Nah, kenapa kok kayak gitu? Kalian harus nonton animenya ya, atau baca manganya. Dan itu biar paling tahu gak sampai episode 600. Ya, menarik guys untuk kalian penikmat Netflix terus penasaran. Oh iya, jadi kalau kalian belum pernah nonton anime atau baca manga, kalian bisa mulai dari sini. Dan kalian kalau sambil nonton kan, wah mau perlu bahasan nih, perlu dengerin podcast, kalian bisa dengerin podcast kita juga. Itu Betul. ada akhirnya istriku nonton One Piece. Ya dari pacaran, tunangan, terus sekarang jadi istri. Ya, nah itu kita bahas juga dari awal Is Blue sampai yang terbaru. Terbaru Belum. bolong-bolong. Ya, tapi dari awal ada. Iya dari awal. Jadi kalian kayak nggak tahu tapi ya itu ngerangkum kita sudah cukup memperjelas atau enggak ya? Ya coba aja dengarkan guys. Kalau suka subscribe dan follow. Terus sampai mana apa tadi casting udah semua kayaknya ya. Ada Gin. Oh iya. Ingat nggak Gin guys? Gin. Penikmat nasi gorengnya Sanji. Gimana pendapatmu setelah sejauh ini semakin banyak karakter yang dihitamkan? Iya. Ya agak agak mengganggu sih jujur aja. Awal-awal sih masih normal ya ada ini. Tapi kok sama lama kok tambah banyak ya. Mungkin memang ya nyari yang mirip persis gitu mungkin bayarannya mahal. Tapi ini bukan puncaknya guys. Puncaknya nanti di episode berikut yang menggemparkan dunia maya. Nojiko. Kita akan bahas di episode berikutnya guys. Patty juga jadi ireng. Tapi rambutnya sama. Iya menurutku. Jadi ini mungkin aku bukan bermaksud rasis atau gimana ya. Tapi ini bukan tentang warna kulitnya sih menurutku. Tentang castingnya juga. Kalau menurutku Patty oke aja. Cool ngono kayaknya. Kayak oh ya masuk aja. Kalau Gin kayak gimana ya? Entahlah. Iya itu ada tuh supaya menunjukkan sifatnya Sanji yang baik hati. Ya oke. Mungkin castingnya udah kita masuk ke cerita ya. Alur cerita. Jadi awalnya ini lanjutan dari yang episode 4. Episode sebelumnya kabur dari guard yang ternyata kakeknya dikasih flashback sedikit kalau dulu itu Luffy bikin kapal. Dari kecil tuh memang sudah impiannya jadi bajak laut tapi kakeknya selalu menentang maunya jadikan Luffy itu jadi marinir seperti kakeknya. Tapi akhirnya ya malah jadi bajak laut. Terus di situ juga Garp menunjukkan kekuatannya melempar meriam. Ya kuat. Kayak kakek tapi masih kuat. Oh, yang pas mereka mau kabur, mereka kan, ayo anu kapal, pasang meriam, layar apa gitu. Ayo. Itu berantakan. Nggak bisa kabeh. Itu cocok sih kayak menunjukkan mereka ini benar-benar awam, benar-benar baru di dunia perkapalan ini. Cuman ya itu agak disayangkan juga Usopp nggak ngapa-ngapain gitu. Kan di hasilnya dia meskipun nggak tahu pakai meriam, bisa pakai ketapelik kayak ngono ya.
Enggak, bukan itu yang aku maksud. Soalnya pas di animenya dia sempat latihan nembak batu toh yang. Si Usopp nyoba-nyoba langsung kena. Padahal dia ngomong, loh kok kena? Padahal secara tidak sadar dia punya bakat alami gitu loh untuk ngarahkan gitu. Cuman di sini ya, tapi ada ini Gom Fusen. Iya. Menurut gimana Gom Fusen? Rodo ya kayak sekelebet gitu toh wajah Luffy nih ndak diketokno. Kayak cuma ini nih. Ya jadi agak, ya mungkin karena kita sulit mengadaptasi. Jadi ya agak aneh tapi oke lah ya. Dan serunya juga kalau di live action ini tiap episode kita bisa melihat Luffy dengan jurus-jurus baru gitu. Jadi kayak berikutnya kayak misalkan yang pertama Gom pistol. Terus ada Gom bel yang pakai kepala nyerang Kuro. Terus ini Fusen. Terus nanti di di Arlong Park nanti ada lagi ya. Jadi bertahap kita lihat gimana visualisasikan jurusnya Luffy yang memanjang atau membesar. Membesar jadi gak enak. Oke, kita lanjut. Ceritanya akhirnya mereka berhasil kabur dan sampai di Baratie. Ya. Di Baratie mulai makan kayak tamu ini, jadi restoran mahal ya. Terus kan ditanya reservasi. Harus pesen 2-3 hari sebelumnya. Ya. Tapi ternyata bisa masuk karena Nami ini pandai memainkan ini fulus. Dan itu masuk ke ceritanya Garp yang dimana dia meminta tolong seorang Mihawk warlord. Dan ini pertama kali juga dijelaskan tentang warlord, yaitu bajak laut yang bekerja sama dengan pemerintah dengan harapan membantu membasmi bajak laut. Bajak laut untuk membasmi bajak laut. Dan ini salah satu adegan keren juga sih pas Koby tanya ke Helmeppo. Kok bisa angkatan laut bekerja sama bajak laut? Ya. Helmeppo ngomong, kamu mungkin tahu cara mengikat tali, tapi kamu enggak tahu cara dunia ini bekerja. Iya, kayak benar-benar polos-pol gitu loh guys, gak ngerti. Iya, dan situ Mihawk ya itu yang ditunjukkan kekuatannya bisa membelah kapal. Oh ya, itu kan. Jadi adegan waktu Garp ngubungi Mihawk ini lagi perang guys. Lawan Don Krieg dan ya itu. Ya, jadi Don Krieg ini kalau di aslinya kan jadi musuh utama di Baratie. Cuman di sini musuh utamanya dibuat jadi Mihawk. Don Krieg dibuat untuk menunjukkan kekuatannya Mihawk. Dan itu oke sih menurutku. Maksudnya untuk menghemat durasi dan menghemat ini konsep kayak gini menurutku oke, ndak masalah. Terus katamu ada sosok lain yang ndak penting lagi tapi sudah. Jadi anak buahnya Don Krieg kan ada Gin yang ternyata nanti cuman jadi figuran. Sama ada satu lagi yang Pearl. Pearl itu yang namanya Pearl. Ya. Yang kepalanya pakai topi bundar. Badannya kayak logam bundar itu loh. Kekuatannya deng terus jadi api. Nah itu. Dia ada di situ cuman sudah terkapar di perang. Di lantai itu. Ini kelihatan sisa-sisa baju itu. Nah itu aku rada nggak inget guys. Ya. Itu ya kayak Easter egg untuk penggemar manga anime sih. Jadi ada itu kalau kamu pas nge-pause. Soalnya aku kemarin ngelihat di YouTube ada yang nge-recap Easter egg apa aja. Salah satunya itu. Ya. Nah, itu untuk menunjukkan kekuatannya Mihawk. Dan dari situ ini Luffy nggak bisa bayar. Oh ya. Awalnya aku bingung. Dia minta tanda tangan loh. Tanda tangan. Terus diterima ambil Sanji. Soalnya Sanji kan cuek-cuek gak peduli. Baru save-nya yang datang. Bayar Gi. Siapa yang di sini bernama Monkey D. Luffy? Iya. Terus ini dari awal juga Sanjinya udah ngeliatin ini. Kalau dia itu istilahnya sama chef itu gak akur. Mesti kan masak sesuai menu, tapi Sanji bosen nih pingin bikin apa, dibikin sendiri gitu. Dan makanan itu yang akhirnya dicoba sama
Luffy. Kan Luffy nggak bisa bayar, disuruh nyuci. Oh ini enak nih, ternyata buatannya Sanji. Dan di situ mulai ngomong-ngomong tentang mimpi. Dan Luffy selalu membahas tentang apa mimpimu itu, kerennya Luffy. Dan selalu menyemangati orang dengan mimpinya, nggak cuman krunya. Kobe pun juga dulu gitu toh, yang pertama. Pas kabur dari Elvida, apa mimpimu? Terus Kobe kan ingin jadi marinir. Nah, itu kayak gitu. Terus setelah itu apa lagi? Oh, itu nyerita Gin. Setelah itu Gin. Gin datang terus kan ya Luffy masih cerita toh soal dia akan mencari One Piece. Terus Gin kan ya ada pengalaman sudah tinggal berlayar dia yang dulu selamat toh. katanya dari Grand Line. Kamu tidak mungkin bisa menemukan One Piece, itu berbahaya. Ya, jadi Gin di sini bukan sebagai anak buahnya Don Krieg. Ya. Jadi ya, orang lewat aja untuk menunjukkan kebaikannya Sanji. Tapi di sini ada yang disayangkan sih, ada yang kurang yaitu oregano. Enggak lah itu kan saya. Yang kurang itu kalau di animenya Sanji nolongin Gin itu membawa efek yang buruk karena dia menolong penjahat kelas kakap. Tapi poin itu di ini ya terpaksa nggak bisa dimunculin. Kebaikan Sanji itu kan membawa dampak sing apa istilahnya, dia nggak cuman iya, dia nggak cuman nolongin orang-orang yang baik aja, tapi dia juga harus nolongin orang jahat sekalipun kalau mereka lapar. Poin itu yang di sini nggak tersampaikan soalnya ya nggak cukup ya itu. Itu salah satu poin yang di anime juga. Nah jadi nonton anime atau baca manga guys. Iya guys. Nah terus langsung ke ini kali ya, Usopp di bar. Terus ketemu Mihawk. Kayaknya itu ya, nggak ada lagi sebelumnya. Udah malam terus mau pesta, ditraktir sama Nami. Party, iya. Ternyata mereka tetap, kan Luffy disuruh kerja, tapi mereka tetap nyantai-nyantai. Ternyata kayaknya Nami yang bayarin. Sehingga itu gara-gara Luffy pesan semua makanan terus bayar dewe. Nah di situ ternyata pas Usopp lagi duduk-duduk, ada Mihawk. Sampai nguping dia. Kan dia ngomong, aku Kapten Usopp. Terus si Mihawk, are you the captain? Ngirane itu manggil Luffy ya. Terus enggak, aku hanya menyamarkan supaya enggak terlalu untuk mengalihkan perhatian. Kaptenku adalah Luffy. Oh, Luffy. Aku ingin ketemu Luffy. Sampai Usopp malah, perkenalkan semua kruku. Lucu. Langsung kenal Zoro, Nami. Zoro langsung. Zoro langsung tahu dia guys. Dracul Mihawk. Karena dari kecil katanya dia selalu udah tahu tentang sosok Dracul Mihawk. Dan itu adalah targetnya dia. To be the world number one greatest swordman. Ya karena kan Mihawk memang sudah dapat ini gelar itu toh. Jadi seluruh dunia ya tahu lah. Apalagi Zoro ya memang sama-sama pendekar pedang gitu loh. Dan untuk Zoro bisa mewujudkan mimpinya, dia harus mengalahkan sang Mihawk, pendekar pedang nomor 1 di dunia. Yes. Dan akhirnya ditantang. Besok pagi kita bertemu untuk duel. Duel satu lawan satu sampai mati. Yes, dan itu sempat ada konflik juga toh, Nami sama Luffy. Kenapa kau membiarkan Zoro bertarung? Dia pasti kalah. Dia ini nomor 1 di dunia loh. Tapi Luffy dengan karena yang dipikirannya dia itu mimpi dan kebebasan. It's his dream, Nami. Just Luffy being Luffy. Terus Nami sempat terbersit mau ninggalin Krone. Oh iya, mau kabur. Gitu. Terus akhirnya tibalah besok pagi untuk duel. Dan duelnya ini persis seperti yang di anime. Yang Zoro pakai kurang itu tadi yang gue sebut.
Jadi Zoro-nya enggak pakai 3 pedang. Pakai 2 pedang dulu. Tapi emang kalau di live action menurutku dia lebih sering pakai 2 pedang tuh lebih masuk akal sih. Soalnya agak sulit untuk menggunakan pedang ketiga kecuali ada fungsinya. Misalnya pas lawan Morgan pertama, ternyata ini untuk nahan lehernya Morgan loh. Kayak di ini pun kalau dia pakai pedang ketiga jadi konyol aja mungkin kalau live action ya. Jadi disimpan buat serangan terakhir, baru pedang ketiga mungkin lebih pas gitu. Dan Mihawknya juga pakai pisau kecil, persis. Yang adegan ditusuk, aku nggak akan mundur karena apa gitu. Kalau aku mundur berarti aku kalah. Flashback Wina gitu-gitu. Sampai akhirnya serangan terakhir Zoro kalah. Pedangnya Zoro 2 hancur. Just like in the anime. Tinggal pedangnya dari Queen aja. Ya. Nah ini dia mau berusaha nangis tapi kurang nangis. Guys, itu kalau di animenya aku nangis guys karena Zoro-nya sampai mewek itu benar-benar mewek. Nangisnya itu dan darahnya kalau di anime lebih fresh, lebih kelihatan sampai ngocor gitu. Iyalah, itu kan cuma digambar aja kalau di anime. Di live action menurutku kayak luka itu kayak darahnya kurang kelihatan ngalir gitu. Kayak luka aja gitu. Ya itu. Tapi overall oke sih ini. Oke. Terus akhirnya Zoro pingsan. Lanjut episode 6 ya. Ya, pingsan dia di kan di situ kan nggak ada dokter ya, belum ada dokter, tapi Chef punya pengalaman untuk menyembuhkan luka. Dia disuruh diobati pakai kulit ikan kakap. Ya, dan itu katanya Chef ini kalau pelaut zaman dulu ngobatin luka pakai ini. Yang lucu itu si Chef ambilkan itu alkohol likor minum itu alkohol itu. Tapi kan mau dibuat luka diombe. Sia-sia jangan dibuang sia-sia diminum. Semprol ya. Itu terus ya itu nunggu nunggu Zoro siuman. Terus si Luffy ngobrol-ngobrol sama Sanji. Nah ini adegan penting juga. Dan ini juga bagus sih. Dia ngangkat tentang kalau kapten itu harus mengambil keputusan penting. Keputusan sulit. Dan ini kalau aspek tentang kekaptenan ini di animenya belum kerasa sih. Tapi di sini dimasukkan unsur itu menurutku bagus juga. Jadi ada nilai-nilai baru yang bisa kita dapatkan. Kan Nami juga pas setelah Zoro pingsan dia sempat ngomong. Being kapten itu kamu harus bisa mengambil keputusan gitu. Itu juga. Lanjut ke flashbacknya Sanji. How do you think? Oke, tapi ya singkat aja gitu, kayak awalnya kan kayak nggak menjelaskan apa Chef itu dulu kepala kapten bajak laut kayak gitu kan. Sing di anime kan dijelaskan toh. Terus proses nolongi Sanji sing keiket, tapi rada bedane itu ya kaki itu kalau di anime kan kayak keiket rantai gitu. Keiket rantai putusnya. Nah jadi manganya itu emang dimakan ya kalau manga. Cuman anime dirubah untuk memperhalus karena anime tayangan untuk di TV gitu loh. Untuk semua umur. Tapi bagusnya di live action dia tetap mengadaptasi aslinya. Jadi lebih dark. Iya, itu guys. Oke sih menurutku. Yang kurang cuman pas di dapur awal-awal Sanji itu kayak hemat tempat. Hemat latar. Jadi nang dapur toh itu nggak keluar lagi. CV sing masuk. Sama kurang ini menurutku. Waktu di anime kan kamu ingat pas Sanji masih di dapur itu
teman-teman sing lain yang dewasa itu mangani makanan sisa. Terus dia ngomong ngapain jijik gue makan makanan sisa. Terus teman-temannya ngomong ini di laut kita nggak akan tahu apa yang akan terjadi. Nah di situ nggak ada. Itu hal-hal kecil tapi kalau hilang tuh lumayan kerasa sih. Sama kayak episode kemarin yang tentang usap itu ada hal-hal kecil yang dihilangin tapi eman sih itu kalau ada pas adegan mereka 25 hari berapa puluh hari itu kalau dikasih itu lagi wah lebih kena lagi. Dramatis. Dan Sanjinya kurang kurus ya waktu kelaparan. Iya susah lah mengkondisikan. Tapi Zeff-nya kelihatan muka itu kayak itu kerasa. Dan rambutnya tebel gitu tuh kayak emang nggak cukur. Kayak di film Passion of Christ itu loh ya. Lumayan bagus Zeff. Ya paling bagus sih Zeff. Bagus Paul. Oke. Itu flashbacknya jadi oke lah ya bagus. Cukup. Bagus. Setelah flashback Arlong datang. Nah Arlong Fishman. Nyari Luffy. Terus makan sih. Dan di situ yang tadi kita sempat mention juga kalau dia mengangkat isu tentang kalau ras manusia biasa itu menganggap ras manusia ikan di bawah mereka. Jadi pembantu jadi apa. Padahal menurut Arlong dia tuh jauh lebih kuat secara nggak mau secara jadi fisik ya. Dan kalau di animenya dan di manga memang Arlong nggak pernah menyebutkan kalau sebagai budak atau dia cuma menyebutkan kalau dia makhluk yang superior. Tapi nggak pernah menyebut kalau di sini emang lebih ditekankan gitu ya untuk masalah rasialismenya. Dan bagi ternyata guys itu ternyata ya. Kepala menurutku itu tuh salah satu yang asik juga sih. Gak kepikiran ya kepala bagi bisa dipotong kita improvisasikan aja di sini. Kapan juga telinga nih? Nah itu telinganya menurutku agak maksa sih. Kapan lebih masuk akal kalau mata-mata itu ya Nami aja, nggak usah pakai kupingnya bagi gitu. Aku awalnya mikir bagi nih, Nami nih maksudnya, ternyata ada kupingnya bagi. Itu oke sih, bagi ditaruh di situ. Dan pertarungan. Mulai. Menurutku sejauh ini nih pertarungan paling oke yang Luffy. Sekali pertarungan Luffy yang lain kayak udah gitu aja. Ini dia paling kelihatan menunjukkan jurus-jurusnya. Ya, efek-efeknya kelihatan. Tangannya karet manjang gitu. Mulai kelihatan juga. Tapi nggak pada mempan semua. Ya. Dan Sanji sempat in action juga. Nendang-nendang. Kurobi. Ya, bolone Arlong ada Kurobi. 2. Itu juga bolone Arlong mestinya ada banyak ya, guys. Iya, cuman ini mungkin kan karena dia pindah ke jadi cuma kaki. Ke Barati cuman beberapa orang aja, ya. Terus menurutmu make up-nya mereka gimana ya? Make up-nya manusia ikan? Oke. Mau wakili kok. Arlongnya oke sih. Iya. Aku lihat Kurobi agak terlalu kaku atau piye gitu. Agak mungkin kayak ketebelan orangnya susah. Mungkin ya. Tapi untuk fight di sini Luffy paling oke lah. Dan akhirnya Nami menyerahkan peta itu. Tapi Nami bukan menyerahkan gitu aja. Kita tahu kenapa Nami menyerahkan peta itu. Iya. Supaya Luffy gak dibunuh. Betul. Ini petanya udah ada, ya udah kita pergi. Ternyata bajak laut. Nami bagian dari bajak laut Arlong. Seperti itu. Kayak Nami kayak kelihatan jahat juga. Soalnya kan dia yang ngasih ide tuh nyemplung Luffy ke laut. Ya. Kamu nggak usah bunuh dia. Ya mungkin ya tahu juga akan ada orang yang nolong gitu ya. Karena langsung dibunuh ya mati. Ya. Itu keputusan yang terbaik yang bisa dipilih saat itu sih. Jadi emang Nami sebenarnya kan awalnya mau berkhianat. Tapi mungkin dia melihat Luffy, lihat Zoro. Mereka ini bukan orang sing kecek-kecek gitu ya. Mereka punya value yang lebih, makanya kan nggak jadi kabur toh.
Nami tetap pilih stay. Dan ini juga yang membedakan dari aslinya. Kalau aslinya Nami pas pergi itu kayak bener-bener jahat pol. Bahkan bawa kabur going merry di sini enggak. Ya itu. Dan ini adegan terakhir yang penting juga. Sanji sama Chef marah-marahan. Ya udah aku pergi. Kamu ngapain di sini terus? Jadi pergi. Ya aku kan pergi. Kemarin Luffy menawariku untuk menjadi koki kapalnya. Nah, tapi agak kurang satisfying ya. Tidak seperti aslinya. Pisahnya setelah masuk kapal semua kan biasa. Sebelum naik kapal ya harusnya. Iya. Kalau di asli sampai nunduk. Terus semua nangis. Teman-teman nangis semua. Air mata yang ngucur. Di sini ya gitulah guys. Tapi ada juga yang komen-komen di media sosial ngomong kalau karena di budaya barat itu tidak ada nunduk itu. Sungkem. No. Ya entahlah orang nyari alasan tapi ya kalau kita nonton ya kita nggak sedapat animenya lah. Betul. Nah kembali lagi alasan untuk nonton anime guys. Dan itu akhirnya setelah itu gimana caranya kita akan ke Nami? Nah, ya itu aku lupa ya itu piye ya. Ya pokoknya si Usopp atau Zoro tanya gimana caranya kita ngejar Nami. Kan kita nggak tahu tempatnya di mana. Entah Luffy yang ngeluarin. Kita punya ini. Bagi, kepala bagi. Oh iya sih. Itu nunjuk jalan. Oh iya sih. Ya itu bersambung ke episode berikutnya. Nah iya. Wow. Oh ya bagi ya. Yes, Barati. Jadi soalnya bagikan juga mencari badannya toh. Iya, badannya disandra, dijadiin anu sama Arlong. Jadi no samsak. Alright, so it's time to the final result and the score. The score both ya. 5 dan 6 tuh maksudnya. Ya jadi satu aja. Kita skor untuk satu arc Barati ya. Ya 7,5. 7,5. Aku 8 lah. Ini emang beberapa hal dikurangi tapi secara value masih dapat meskipun ada yang value yang hilang yang gain. Kalau kebaikannya Sanji itu bisa membahayakan orang juga, itu emang kurang. Tapi DE mengganti dengan value-value lain. Yaitu kapten harus bisa buat keputusan sama value tentang itu juga. Kobe. Kalau dunia itu tidak sesimpel itu. Yang kamu bayangkan. Sampai Kobe pun kan protes ke Garp. Iya. Tapi Garp juga ngomong kenapa dia nggak mau jadi Fleet Admiral. Iya. Soalnya kalau dia jadi Fleet Admiral dia harus melakukan semua hal sesuai dengan perintah. Dia nggak bisa bebas. Itu sih. Oke. Terus ada satu poin lagi yang maksudnya menunjukkan bahwa era bajak laut itu juga era bajak laut baru. Karena kan seharusnya Mihawk kan diminta untuk nangkep Luffy, tapi ndak mau karena melihat Luffy itu unik. Ya. Terus akhirnya Garp kan datangi. Oh itu episode 7 ya? Iya 7. Oh iya. Iya tapi ini udah ditis dari Mihawk tertarik dengan Luffy. Kalau ndak salah dia sempat mention topi jeraminya ndak sih? Ya. Itu. Mengingatkanku pada seseorang gitu ya, deh, tapi nggak ngomong kalau. Ya nanti di episode terakhir guys, baru di reveal. Mengingatkan pada siapa? Adegan favorit yang? Aku adegan favoritku mungkin. Oh sing tadi juga belum loh, sing Zoro pas waktu siuman. Oh iya, that's one of the most important thing and we forgot it. Yeah. Jadi si Zoro waktu sadar itu, kan Luffy ngomong, I need you Zoro.
I need you Zoro. Terus Zoro siuman dengan kamu akan terus ngomong nggak penting atau membiarkanku tidur gitu. Terus Zoro. Iya. Terus di situ Zoro mulai bernazar. Kalau dia akan terus mendampingi Luffy sampai mendapatkan One Piece. Dan Raja Bajak Laut dan dia berjanji dia tidak akan kalah lagi. Iya, itu keren sih menurutku. Jadi kalau di awal di anime kan pas di Cell Town udah bernasar si Zoro. Habis ini dipindah setelah adegan Mihawk, oke juga sih. Masuk Paiko. Ya itu guys. Cuma ya kurang gitu loh, kayak ya memang kata-katanya bagus tapi kayak masih kurang dramatis. Ya, soalnya ini bukan akhir ya. Oh iya. Emang akhir yang paling oke nanti. Adegan favoritku, kalau aku mungkin bukan adegan favorit, lebih ke quotes favorit. Helmepo to Kobe. Apa? Dunia. Kamu mungkin tahu cara mengikat tali, tapi kamu tidak tahu cara dunia bekerja. Keren sih, Helmepo man. Helmepo. Alright, kalian tahu juga kalau selain hype season 2 yang sudah digadang-gadang akan segera di-announce, One Piece Netflix ini juga saking hype-nya ada merchandise guys. Ada Cos Baby Hot Toys, ada gantungan kunci, clear file, kaos-kaosan, dan itu official dari Jepang. Bisa order ke IMF Shop di Instagramnya guys. ya Instagram atau Jadi dia Shopee. di IMF Shop itu dia open PO untuk Jepang. Jadi tidak cuma Netflix aja, tapi juga merchandise One Piece atau di Universal Studio, Pokemon ada Mario. guys. Kalian bisa follow aja Instagramnya karena kemungkinan nanti bakal ada postingan story waktu di Jepang guys. Jadi kalian bisa lihat itemnya. Bahkan sekarang pun kalau kalian lihat, kalian bisa ikut PO yang udah disediakan di sana. PO dari sekarang. Yoi, dan sekian untuk dari podcast kali ini. Kalian bisa support dengan cara like, follow, share, sebarkan ke teman-teman kalian pencinta One Piece atau pengen diskusi tentang One Piece live action ini. Dan juga PO atau belanja di IMF Shop. Dan sampai ketemu di Dedet Podcast berikutnya. Bye bye. Dadah.